Believers, jumpa lagi. Masih tetap semangat kan mendengarkan kisah para kudus di bulan misi ini? Hari ini 26 Oktober kita akan mendengar kisah Santa Lucia Yizenmei, seorang katekis, perawan dan martir dari Tiongkok. Penasaran? Mari isi yuk, mari kita simak. Ajaran Gereja Katolik mulai diwartakan di Tiongkok pada awal abad ke-5. Gereja Katolik pertama didirikan di sana pada awal abad ke-7. Iman Katolik berkembang karena semangat spiritualitas religius orang Tionghoa yang mendalam terhadap Yang Maha Tinggi dan sikap berbakti kepada leluhur yang meninggal itu sangat dijunjung. Karena sikap dasar inilah, maka iman Katolik berkembang di negara yang luas ini pada abad-abad berikutnya. Pada abad ke-13, didirikan secara resmi misi Katolik dengan tata episkopal di Belvin. Mulai dari abad ke-16, ketika komunikasi antara Timur dan Barat mulai lebih lancar, maka Gereja Katolik bermaksud untuk mengintensifkan, menginkulturasikan Injil dalam tradisi budaya dan agama di Tiongkok yang begitu dalam. Maka dikirimlah berbagai jenis misionaris yang dipilih dengan cermat, termasuk Matteo Ricci, seorang imam Jesuit, untuk membangun relasi sosial dan ilmiah serta keagamaan. Karya luar biasa dari para pionir ini tidak hanya dalam bidang agama Katolik, tetapi juga budaya Barat. Hal ini mendorong Kaisar Putra Surga Kangxi pada tahun 1592 untuk mengeluarkan dekret pertama kebebasan beragama. Berdasarkan dekret ini, maka siapapun bisa menganut agama Katolik, dan para misionaris dapat mewartakan Injil, beribadat, dan merayakan perayaan sakramen di mana-mana. Masa kegelapan pun segera menyusul. Mulai dekade pertama abad ke-17, banyak hal yang berubah. Pengaruh Jepang yang memusuhi Gereja Katolik mulai merasuk ke Tiongkok. Banyak periode persekusi dalam berbagai cara, secara terbuka atau terselubung, dalam gelombang berturut-turut hingga pertengahan abad ke-19, menimbulkan korban kemartiran banyak misionaris, seminaris, religius, beberapa uskup, katekis, dan umat awam, serta menghancurkan tidak sedikit gereja. Ada daftar cukup panjang tentang para martir di sini, karena seringkali mereka menjadi martir secara bersama dalam kelompok keluarga mereka. Kesetiaan mereka kepada para gembala dan rekan yang mengalami kemartiran mendorong mereka untuk berani memberi kesaksian yang antusias. Maka muncullah para katekis awam yang terus mewartakan Injil dan menguatkan komunitas Katolik yang masih ada dan terserak. Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 1 Oktober tahun 2000 menyatakan 120 orang kudus dari berbagai kelompok ini. Salah satu katekis awam yang rendah hati ini adalah Yizenmei atau Lucia. Ia mewakili ribuan dan ribuan martir lokal yang kurang atau bahkan tidak dikenal. Seperti Yizenmei, para katekis yang lain itu tahu bagaimana menghadapi siksaan dan kemartiran di tangan rekan senegaranya. Intoleransi, penganiayaan yang panjang dan berdarah dilakukan terhadap pengikut agama orang asing ini. Yizenmei sendiri lahir pada tanggal 17 Januari 1815 di Manyang, Sichuan, Cina. Dia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Ayahnya adalah seorang Katolik baptisan baru. Pada usia 12 tahun, dia mengambil nama Lucia dan menguduskan dirinya kepada Tuhan.
Sementara orang tuanya menurut adat telah menjanjikan seorang pasangan yang menikah dengannya. Karena tidak tahu bagaimana membebaskan dirinya dari situasi yang sulit ini, maka Lucia berpura-pura gila, sehingga kedua orang tuanya membatalkan perjanjian pernikahan tersebut. Lucia kemudian melanjutkan studinya untuk menjadi guru sekolah. Sambil belajar, Lucia memperhatikan betul pertumbuhan kehidupan spiritualitasnya. Dari para misionaris Katolik, ia diberi tugas mengajar katekismus. Kemudian, ia mengisi juga hari-harinya dengan melakukan pekerjaan rumah dan merawat orang sakit. Sebagai seorang yang mulai beranjak dewasa, dia memutuskan untuk berpisah dari keluarganya dan pergi untuk tinggal bersama para suster misionaris. Kemudian, ia terjangkit penyakit serius yang memaksanya untuk kembali ke rumahnya. Ketika ia sakit, banyak tuduhan dari orang sekitarnya bahwa ia sakit karena hidupnya tidak baik secara moral. Sayang sekali, atasannya mempercayai isu ini. Para anggota keluarganya kemudian ingin membalas dendam, tetapi Lucia melarangnya. Ia berjuang untuk menanggung semuanya dengan damai dan dengan kesabaran. Dia kemudian dipanggil oleh Uskup Quecho yang mempercayakannya dengan tugas mengajar di katekismus di desa-desa. Keluarganya mencemaskannya kalau-kalau bahaya baru menimpanya dalam menjalankan tugas ini. Jean Lucia tidak takut dan segera mulai bekerja membantu misionaris dari Paris, Pastor Giovanni Pietronil. Pastor ini juga seorang martir dan dikanonisasi pada 1 Oktober tahun 2000. Selama masa persekusi dari sekte Ninfa Bianca, dia ditangkap oleh serdadu, kemudian diinterogasi untuk mendorong dia menyangkal iman Katoliknya. Mantan kekasihnya sangat mendukung agar dia menyangkal iman Katoliknya. Namun Lucia Yi dengan tegas menolak. Karena penolakan ini, maka dia dihukum mati dengan cara dipenggal. Eksekusi dilakukan pada tanggal 19 Februari 1862 di Kaiyang, Guizhou, Cina. Saat itu Lucia Yi berusia 47 tahun. Pada hari berikutnya, 18 dan 19 Februari, selain Pastor Nil, 3 katekis laki-laki dengan Lucia Yi juga menjalani eksekusi. Mukjizat terjadi ketika hiasan kepala Lucia Yi yang berlumuran darah dibawa ke rumah dan ditempelkan ke badan Paula, keponakannya yang sakit parah. Paula sembuh seketika. Jangan lupa ya, peringatan akan kematian Lucia ini dirayakan bersama 120 martir lainnya pada tanggal 19 Februari. Sampai di sini dulu kisah Santa Lucia Yi Zhenmei hari ini. Sampai jumpa lagi lah di kisah berikutnya.